Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasaan yang terjadi berulang-ulang itu akan menjadi biasa. Saya ulang omongan saya kira berani ya kayak sama saya mantul orang balik-balik dan mau gitu. Keluar biasaan yang terjadi berulang-ulang itu menjadi biasa, betul nggak? Sebenarnya terbitnya matahari dari ufuk timur, kemudian terbenam di ufuk barat, itu sesuatu yang sangat luar biasa, betul. Tetapi karena tiap hari matahari keluar biasaannya itu terbukti bahwa setiap pagi selalu terbit dari timur dan terbenamnya selalu di barat, menjadi biasa enggak? Ya kan? Isra Mi'raj itu hal yang luar biasa. Andai kata Isra Mi'raj itu terjadi berulang-ulang, saya yakin tidak akan ada peringatan Isra Mi'raj karena sudah biasa. Saya kedua, emburi mudengkar murah. Soalnya semakin saya omongan saya makin sulit nanti. Karena sesuatu yang luar biasa, para alim, para ulama itu sampai mengkelaskan Isra Mi'raj menjadi mukjizat, saking luar biasa. Akibatnya pun nanti parah. Begitu peristiwa Isra Mi'raj selesai, ada 4 golongan Mbak Adeli. Yang iman tambah iman ada, yang kafir menjadi iman juga ada, tapi yang kafir tambah kafir itu. Bahkan kakak saya yang seorang pendeta itu sampai tanya sama saya begini, Dek, ketika Isra Mi'raj terjadi di dalam Quran Al-Isra ayat 1 yang tadi dibaca, kan kata-katanya minal masjidil haram ilal masjidil. Waktu itu kakak saya nanya, apa waktu Isra Mi'raj itu masjidil sana? Ngeri gak? Jangan jawab ya, ya kan? Kesalahan manusia Islam mungkin termasuk kita memandang kata masjid itu otak yang tercetus, otak yang tergambar dalam otak. Masjid itu bangunan, betul nggak? Dalam pikiran jenengan masjid kan kayak bangunan. Pada sungguh maksudnya nggak seperti itu. Kata masjid itu terambil dari kata sajadah yasjudu masjidan, itu masjidaya. Kata ya, sajadah yasjudu masjidan itu maksudnya apa? Sajadah itu sujud. Masjid itu tempat untuk sujud. Tetapi otak kita sudah terbangun. Dumeh dunek yang Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, angen-angene bangunan Masjidil Haram. Saya kasih contoh. Ketika Rasulullah membuat masjid yang pertama kali, namanya Masjid Kuba. Mungkin yang pernah ke sana, pernah sholat ya di sana. Sopo sing sholat 2 rakaat nilainya sama dengan umroh. Rokok saja jujur saya sudah berulang-ulang ke sana. Masjid itu pertama kali dibuat itu hanya dikasih batu 4. Ngapain dulu iman kau sama. Apa kan tadi bangunan? Maka ketika sholat pertama Umar bin Khattab waktu selesai sholat, yang saya wajahnya penuh dengan pasir, soalnya kan keringetan ketempelan pasir. Bar sholat mulane diusapke soalnya kakean pasir. Saiki dengan kena pasir ora men ngerti. Betul.
Sebenarnya masjid itu bukan bangunan. Masjid itu tempat untuk sujud. Anda membawa sajadah masuk kamar, sajadah digelar tinggal sholat, tempat itu namanya tempat sujud kan? Sehingga kalau ada orang mengatakan Isra Mi'raj kok dijelaskan mukjizat, itu benar, karena mukjizat itu terambil dari akar kata ajaza. Apa bu? Ajaza artinya apa? Melemahkan atau membuat lawan tidak mampu. Melemahkan atau membuat lawan tidak mampu. Mukjizat itu dari akar kata ajaza. Orangnya disebut mukjiz yang melakukan mukjizat. Sifatnya dia tak marbutoh bunder roti telo. Mukjizat tak ini tak mubalaghah yang gunanya untuk menyangatkan. Contoh ya, aku dengar murah banget. Aja sulit ya kamu. Tapi nggak usah mengenai ini. Ini kayak pembukaan ini dalam contoh orang. Ajaza melemahkan atau membuat lawan tidak mampu. Yang disebut mukjizat satu harus keluar dari hukum alam. Perhatikan Pak omongan saya. Mukjizat itu harus keluar dari hukum. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dipukulkan bisa jadi ular, ketika dipukulkan ke laut menjadi laut terbelah. Itu keluar dari hukum alam. Keluar. Yang kedua apa? Mukjizat tidak bisa ditiru. Dengan di kok tongkat, kok utuk lagi kayak protong. Kira-kira jadi melor. Entah Allah tak kukunin. Duit tengkang diputokkan yang kalinya sah. Nggak mungkin ya. Maka mukjizat itu sesuatu yang keluar dari hukum alam satu. Yang kedua tidak bisa ditiru. Betul? Aku nanya sama umat Islam di Pakungan, Quran itu mukjizat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina. Nek kowe do ragu karo Quran, faktu bi surat misri, gawe sak surat sing padha karo Quran. Wa ta'um syuhada aku min dunillah, golek bala-balamu sakake selain Allah ing kuntum shodiqin. Nek kowe bener-bener wong iso gawe yo. Ngentek saja langsung iso gawe. Berarti mukjizat, Pak. Satu setengah mandoe ra balik-balik. Saya aku belum cerita Isra Mi'raj udah, Pak. Ngomong sulit mana Isra Mi'raj. Maka kalau Quran dikatakan mukjizat, mukjizat itu sumbernya dari Allah, betul? Yang membuat Quran siapa? Yang menurunkan Quran Allah kan? Saya ingin katakan sampai kiamat nanti yang terjaga kitab suci jaminannya hanya Quran yang dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Setelah Zabur kitab suci, Taurat kitab suci, Injil juga kitab suci. Karena tidak dijamin oleh Allah untuk dijaga, maka ketiga kitab itu sudah tidak ada. Enak kan orangnya? Ya Pak. Sakit nabi. Zabur hilang. Taurat itu yang tertinggal oleh teman kita Nasrani Kristen hanya terjemahannya. Namanya bukunya Septuaginta. Dari Septuaginta itu berkembang menjadi perjanjian lama. Bilangan ulangan kejadian, Imamat orang Lewi, Keluaran. Ada 4 itu. Tetapi kemudian diisi yang baru, Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Itu perjanjian baru. Tetapi aslinya mengambil dari terjemahan dalam bahasa Septuaginta. Coba Pak, itu contoh.
Biasanya kamu ngurusi tangan. Nah saya Isra Mi'raj mukjizat ya, ayo kita kaji. Profesor Dr. M. Quraisy, ahli tafsir di negeri kita ini. Aku tak mengambil istilah dari beliau. Masalah itu terbagi dalam 3 hal. 1, ada masalah yang irrasional, orang tinemu nalar. Ada enggak? Ada masalah yang rasional, tinemu nalar. Ada masalah yang supra rasional. Ini tidak pakai di sini. Masalah yang rasional. Nah aku ngomong loro ditambah loro ono papat bener betul. Berarti jenengan akal sehat. Soalnya nakal loro papat ini di mistik sudah dibikin. Ini saya bisa pasang nomor 6. Songo di mesej jadi 6, 8 di mesej jadi 3. Ono montor jempale ora ditulungi malah catat nomor itu. Ini cetornya akal loro. Jadi masalah itu ono sing rasional, betul? Tapi nanti ada masalah yang irrasional, orang tinemu nalar. Seorang anak lebih tua dari ibunya, masuk akal enggak? Berapa masuk? Tetapi nanti ada masalah yang suprarasional. Dalam masalah suprarasional ini ada kaidah begini. Keimanan bisa menjadi ukuran kebenaran walaupun akalmu sulit untuk menerima. Pakai contoh. Di Pangandaran pernah terjadi tsunami. Ono bayi umur seminggu luput saka gendongane wong tuane, dibawa ombak ke tengah laut, ditarik. Sejam kemudian bayi ini dilempar kembali ke darat dalam keadaan hidup. Jadi nggak bisa ngomong. Hanya lah, tapi ono tenang. Ono ning pikiranmu wis wak tekan ning barang kuwi ono kepeksa jenengan ngomong benar-benar bayi ini selamat walau terkesan tidak masuk. Tapi ada enggak? Hati-hati Pak. Hati-hati lho Pak, ini tak modal ya neraki Isra Mi'raj iki. Jangan hanya memakai kekuatan akalmu, jangan hanya memakai kekuatan pikiranmu untuk mengupas peristiwa yang sebenarnya yang paling utama pada ayat Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina, kata gitu. Allah ingin menunjukkan kebesarannya, betul? Menunjukkan superioritasnya bahwa Allah mampu segala-galanya, betul? Oke, aku senang. Ibu yang belum bingung mau bingung, ragu. Maka ketika Isra Mi'raj terjadi, yang saya bisa terjadi. Monggo Bu, latihan bahasa sedikit. Isra itu dari kata saro, saro itu artinya perjalanan malam hari. Mi'raj itu terambil dari akar kata uruj, uruj, tangga untuk menaiki sesuatu. Menjadi mi'raj karena uruj sigot mif'alnya, bentuk mif'alnya uruj itu mi'raj. Isra Mi'raj berarti apa? Perjalanan saat malam hari untuk naik ke tingkat atas. Paham? Maka ayatnya pakai tak dalam takkib. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Setiap ayat kalau lakon mengapai itu amat sangat penting. Inna sesungguhnya qad sungguh amat. Tapi nek ngarep kok dikelang takkid lakon itu artinya sungguh amat sangat. Mantap Pak? Mantap ya? Berarti Nabi memang pernah ketemu, pernah sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi Anda otaknya tidak mampu, tapi itu terjadi.
terpaksa yang namanya Abu Bakar sang mertua ini menjadi manusia yang diukur keimanannya Abu Bakar ini. Abu Bakar pernah ditanya, wahai Abu Bakar, percayakah kamu semalam Nabi Isra Mi'raj dari Haram Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Diperkirakan hanya 7 sampai 8 jam PP. Tahu PP bu? Hah? Tahu. Coba latihan cerdas. Sing bener pergi pulang. Rasanya pergi Pulang. Katakan omah nek pulang terus pergi. Minggat. Latihan cerdas ya. Yang betul pergi pulang. Ketika Abu Bakar ditanya, percayakah kamu Nabi semalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar balik bertanya, sing cerita sopo? Yang cerita Nabi sendiri. Kalau itu Nabi yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, aku orang pertama yang membenarkan karena Nabi selama hidup tidak pernah dusta. Mantap. Mantap kan? Itu dia. Demikian kan cara memahami Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu nabi terhebat menurut saya. Jenengnya 05. Nama gelarnya banyak. Jenengnya Nabi ada 5. Quran menyebut Muhammad 4 kali. Menyebut Ahmad sekali. Berarti di dalam Quran disebut 2 kali. Muhammad, Ahmad itu nama Nabi kita, betul? Tapi di hadis 3 di Sahih Bukhari Nabi Muhammad disebut Al-Mahi, Al-Hasir dan Al-Aqib. Berarti tambah Muhammad dan Ahmad jadi 5 kan? Jadi doa apa nih? Mesti doa apa nih? Mana aku biar mah bisa ya guru-guru ini. Sinau tenanan perlu jebul Islam karena yang mencerdaskan umatnya. Ya kan? Namanya Al-Mahdi, Al-Hasyir, Al-Aqib, Muhammad, Ahmad. Kalau gelarnya banyak, Mustafa itu ya Nabi Muhammad, betul? Maulana ya Nabi Muhammad, betul? Toha ya Nabi Muhammad, betul? Yasin ya Nabi Al-Kafi Nabi Muhammad. Ini Nabi istimewa. Sampai seluruh hartanya dikai jeneng. Kaca pengilone jenenge Al-Mibala, tokatnya namanya Al-Mamsuk, pedangnya namanya Dzulfiqar, cangkir kecilnya namanya Sodir, sajadah jenenge Gatul Fudir. Sandalmu jenenge apa? Swallow. Ini hebatnya lagi kira. Hebatnya lah. Tidak ada manusia seperti beliau, Pak. Sudah 3 tahun. Loro pindudok ini secara alami beliau sakit hanya 2 kali. Jadi kan 40 tahun tinggal lu beliau Bali di abad ini. Maka ketika Isra Mi'raj ini terjadi, jangan coba-coba mengandalkan akal pikiran, tapi pakai kacamata keimanan seperti Abu Bakar. Kenapa ditambah asidik? Sebab dia membenarkan peristiwa Isra dan sebagai bujune gue luwih saka siji nek ngundang gak tau janggal kok Mas. Aisyah itu kalau dipanggil ya Umairah di sing pipine kemerah-merahan. Apa itu? Khadijah kalau manggil Nabi apa? Ya Ummul Mukminat, ibunya orang mukmin. Kadang-kala Aisyah itu gurunya mau dikai mutakalim. Ya Aisy, wahai Aisyahku, masalah. Ibat ya kan gitu. Buat ditiru. Bujune lemu orang ngundang berot. Berot kayak gini kan berot. Jalan lahir ya seling kali. Ya kita nalar.
Subhanalladzi asra. Kata ini. Ini ngupas saya ini. Oke. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, yang menjalankan Allah atau Rasulullah tidak piyambak. Yang menjalankan Allah atau Rasul tidak piyambak. Allah yang punya syarat, ya, yang menjalankan yang maha kuasa, yang menjalankan yang maha suci. Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Kun kata ini. Nah, ana kata kun fayakun, kok ana yae kun fayakun, kuwi dadine nganggo proses. Nah, mak dia jadi kun fakana, bukan kun fayakun. Maka ketika Allah yang punya kerja, kok Allah menjalankan hambanya untuk sampai ke langit Sabtu balik ning Mekah, bagi Allah sulit enggak? Enggak. Ayo kalau dipakai, kau nek nganggo ilmu fisika ora tekan juga. Ilmu fisika itu menjelaskan benda padat selalu kalah cepat dengan suara. Suara selalu kalah cepat dengan cahaya. Sak banter-banteri wong balang watu, isih luwih banter wong gembur, bener ora? Bener. Dengan mencari waktu kayak mumbul aku muni wis tekan kupaya. Berarti bener nih suara itu pendapatan. Banter suara, ning sak banter suara kalah banter dengan cahaya. Maka jika ada dentuman meriam yang terdeteksi dulu itu cahayanya. Mercotnya mau katakan, dengan merupiahnya sekek kemudian, orang mungkin uang leder kayak rupiah. Nah, kita orang musik apa musik der kayak rupiah. Nanti gue kantara. Andai kan Nabi disamakan benda padat naik blok yang kecepatannya Masya Allah, apa Nabi kulitnya tidak terkelupas karena gesekan angin? Betul ya? Anda numpak motor rasanya gue helm kok copot berapa mili gitu, karena gesekan angin. Gue kayak sepeda motor ini buruk pak, remuk itu pengen hilang. Betul? Maka jangan memakai otakmu, karena otak manusia itu bukan segala-galanya. Ya. Orang-orang Indonesia itu mulai kakek pikiran resah karena terlalu menunggu segalanya dengan akal. Walaupun Nabi mengatakan ladina lima lakwalahu orang magomo seorang gunakan akal tapi bukan segala-galanya. Betul? Ya kan berarti mengomani ibu copot kudunya ngatur nenggal pangilom. Pikir nawakmu mangan ngombe podo rambut silah mendino tambah tuwa rakyat kangsa milih ya. Ndak alismu main tuwa. Betul. Bayang kene alis mendino tuwa rambut. Untung mendino tambah promo. Dulu yang ibu sing kepengin ayu malah alisnya dikerok ganti potlot. Udah enggak, salah lah. Anu lah. Nah maka kalau Isra Mi'raj itu dilarang, sebenarnya Allah yang menghendaki Nabi dipanggil, betul kan? Untuk apa? Ya Tuhan, maka lagi. Andai kata Isra Mi'raj itu tidak ada, menyempurnakan sholat kapan? Penting betul-betul. Penting. Bu, menurut jenengan sholat itu penting ya? Penting. Tapi dalilnya ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan. Sholat baik enggak? Baik. Bisa menghapus dosa enggak? Bisa. Kalau nek sholatmu kenteng, insya Allah dosa kasih dinaporo. Amin. Amin. Menungso sapa to ning boyo sing ra dosa. Aku iki kiai bendina ngaji besok pagi saja itu wadah selintang jam 10 9 pagi. Berarti aku subuh kudu makan. Tapi apa saya tidak dosa? Bendina. Apa ceramah ning Bali bulan yang pantai kuto dosa kok.
Oh, udah lewat tapi mau aku waras ya. Menurut panitia sing ora ajar dijamin pundak kuwi. Nek ndelok wong udah ngono iki dosa ora. Lha aku yo ning kene kok takon. Dengar wali kota Kumbian. Aku mbiyen di wali kota jenenge Indra Priyadi. Undang-undangnya ini. Tahun Bu Agustinus. Suatu saat telepon sama saya, kontak-kontak sepakat, kok dengan tembulan yang Sunan Kuning sembuh bisa. Maksudnya kenapa? Bentuk obat. Aku udah jaga pendek. Gule kiai sing wis kataran. Motoku waras. Bedino merubah orang rapat dotiman itu ngomong sapa? Ya, gitu. Ya perlu waspada. Nah, maka ketika Isra Mi'raj itu terjadi, Pak, dengan nggak usah mempersoalkan lagi peristiwanya, yang dengan utamakan itu malah hasilnya setelah Isra itu yang penting. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Sholat kuwi ngene ya. Aku nek nggawe gambar iki sholat iki koyo KTP. Bila wong apian nang ora sholat, padha ora di KTP. Kalau mlebu swarga di KTP dulu. Mboten gadah. Nek wong apian ya ben kuwi ora kudu surga. Bener. Bener. Ayo jalur lurai. Lurai gawe anak baru jadi. Bendungan be Pak Lurah muga-muga ngomong. Aku itu buku nemu lurai nunggu. Tapi saya doakanlah Pak Lurah semoga dapat. Amin. Amin. Wong anak kadang kala yo nek ora omong ngani ono jeger yo. Ono anak sing soleh, solihah, mati gasik. Nek sing wani karo bapake, wani karo ibune malah mati-mati. Ono ora? Coba balik bunyi-bunyi malah iso. Kebanyakan seneng. Aku tak dulu contoh Bu. Bocah itu lotok nomor-nomornya. Tapi pada tua hafid hebat ya. Lupa cekik nomor nyeleweh loh. Tapi waktu tua-tuanya apa orangnya? Hebat lah kata hebat. Karena kayak zaman nomor tak jak mancing, pemancingan omongan ini tak dengar. Dan waktu itu lele biasa itu asu cilik. Dan pancing dikira sama asu cilik. Lele tapi cilik. Mergoleng giren mbek misong patune. Bu, Pak. Salat nggih. Ben iso nguburke dosa awake dhewe. Dosa niku werna-werna Bu. Ana sing kaya kewan jenenge hayawannya. La taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Zina itu bisa hayawannya. Sebab zina itu kaya kewan. Nek kepengen kumpul kaya wong bebujuan ya akiku nikah kamu. Zina nikah lu bersori minal maksiat. Nikah itu mampu memejamkan mata dari kemaksiatan, gitu. Ini manusia kaya ngono. Nek pitik ra diatur ngono. Pitik sakape kuwi mati dewe ditumpaki. Kan pitik. Ana dosa sing kaya setan. Jenenge saitonian, apa Bu? Saitonian. Setan kuwi nek gawe dosa mesti golek kanca. Contohnya purun. Riba ngrasani iki dosa, Pak.
Nggak tahu ngomong ngrasani dhewe. Nah, nolong ngrasani dhewean perasaan wong. Ana dosa sing madani sifat Gusti Allah. Namanya rububiyah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Enggak bakal masuk surga siapa yang di dalam dadanya ada sebiji sawi dari sifat sombong. Sombong itu pakaian Allah. Yang berhak sombong cuma Allah. Betul tak? Kalau Allah berfirman aku maha kaya, saya nyalahin apa? Kalau aku maha kuasa, saya nyalahin apa? Nek Pak Lurah ngomong sakmene sing paling kuasa aku kementus ra baru. Sombong itu pakaian Allah. Anda tidak berhak untuk memakainya. Padahal Rasulullah ngendika sok nek kiamat wis cedhak ciri sing menonjol iki, Pak. Ailun mustakbirun. Kere ning sombong mumet. Ora anek. Numpake sepeda ontel kok undangane papat mama. Lah modern Aku sekolah luar negeri. Anakku sekolah luar negeri. Dia dokter nang rekayasa lah pendidikan. modern ya. Balik dari luar negeri mengundang aku papa aku guyu. Papa aku Supandi. Kalau jenengku tambah Ahmad ya juga. Kalau nembian ono efek bareng aku dadi kiai saya kiai Haji Supandi ono sing nambah Ahmad. Mana dek ditulis lengkap aku meneng wae bareng ngono sapa disingkat aku jingkel. KH Asu Asupandi. Supandi. Lah krono musala takwa iki yang dipelopro Pak Kiai Haji Mahmud kok ana jamiatul tadarus. Lah kok tetep dilestarikan iki. Ning aku njaluk ditinggalkan. Aja maca tok, nek maca tok kuwi mengko terjemahane ora mudeng, bareng wis terjemahane tok ora ngerti asline ya mumet meneh. Tak kei contoh purun mboten. Terjemah itu bukan wakil seluruh kemauan ayat itu. Tak curi ayat ya. Purun. Ya ayyuhalladzina amanu. Terjemahannya apa? Wahai orang-orang yang apakah maksudnya ayat itu monoton? Udah. Katanya ya mau dulu. Nah ono harfu nida, nah ono kata atau kalimat seru yang terwakili oleh huruf ya panjang di depan. Ya itu menunjukkan yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Mulanya bahasa Indonesia diartikan wahai, wahai kan totorakeh. Nek siji tercedak kan di siji cedak di atuh akeh wahai masa siji wahai sakit lagi yang panjang ini menunjukkan yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Mulane ten Quran ora ono doa depannya pakai yang. Ayo jenengan ndonga piye? Rabbana atina atau ya Rabbana atina? Rabbana atina. Rabbana dolamna atau ya Rabbana dolamna? Rabbana dolamna. Ono ya ya. Sekali tok ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, armati ya, Fir'aun berteriak, ya Rabbana. Mengapa Fir'aun pakai ya? Sebab Fir'aun memang makhluk yang jauh dari Tuhannya. Selamat. Subhanallah. Maksud ayat ini kayak orang nulis mumet no. Terjemahannya orangnya enggak. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa orang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Bapak Ibu yang rawuh di musola takwa, Anda orang beriman, aku tak nanya, Anda punya dosa enggak? Kira-kira apa ya? Aku tak ngomong. Nah aku ngomong pohon ini dekat atau jauh?
Pohon itu sedikit agak jauh, bahkan mungkin jauh sekali. Ya. Ganti kayak ikan. Ketika Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya belum melanggar larangan Allah, apa firman Allah? La taqroba hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Atau tidak? Tidak. Tetapi ketika berdua melanggar mendekati huldi antara Adam dan istrinya, Allah berfirman lain, alam anhakuma antikuma sajarah, bukankah dulu pernah aku larang kamu berdua jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Tilkuma itu azan antuma, tilka itu isim isra mu'anas, menunjukkan jauhnya. Bukankah dulu pernah aku larang kamu jangan kau dekati pohon itu. Ketika belum dilanggar pakai ini, setelah dilanggar pakai itu, ada kesan nggak? Ternyata dosa membuat Anda jauh dari Allah, betul tak? Subhanallah. Anda sekarang orang beriman, tapi Anda ngaku berdosa kan? Kira-kira banyak enggak? Oke. Berarti benda layati kalau diundang kok katuan. Wahai orang-orang yang beriman, sebab jenengan kok juga sunat Tuhan, anane mergo kakean syukur dan sadar. Ngeri ya ayat itu ya. Mulanya aku itu selalu makin cerdas. Gak kita aku naik sholat ngumpet-ngumpet. Karena konangan Pak aku naik enak. Belum dipandi bisa kok jengking. Tapi akhirnya bapak ibu saya selamatkan 6 tahun kemudian. Tapi aku selama kepeksa. Wis sering aku mendino timbang kota kami Matius, Lukas, Yohanes, Markus, aku judek. Aku tak melu agamamu itu. Akhirnya saya tidak ketemu paksa. Nek kami sama. Terus aku metu sebab pegawai negeri, trauma wae. Kenapa aku keluar dari PNS? Nggak cucu. Tanggal 3 bayar, tanggal 5 bulan utangan. Turut tuh bulanan dakon. Rok itu. Orang apa? Aku metu. Bojoku yang dibujuk tua. Ini selalu ceramah neng diri aku. Soalnya tadi dari diri anak itu semua kabeh. Dia dewean aku ora deg-degan. Betul. Aku bawa ngomongane sama ngomong bingung wong waras. Bojoku nggak mau ngono nggak mau itu gini. Ini masalah asing jawabnya mesti gini. Padahal mau kayak Siti asing kayak Siti. Barangnya berarti ada pesta kayak ini apa ini? Ini ngomong-ngomong bingung wong waras. Kayak bodoh, kayak sumpah mbak aku mesti nangis. Padahal omongannya gak tahu cekal. Kalau suka mau masuk, saya nangis, saya ngomong apa aku gak ngerumur. Kalau aku nangis, ya nyauri pocok-pocok. Sholat. Tidak ada nabi sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW yang namanya menyembah Allah tidak sujud, tidak ada. Nabi Adam ya sujud, Nabi Ibrahim ya, sampai Nabi Isa itu sujud Pak di sinagogi. Jadi Nabi Isa itu nggak tahu ngerti gereja apa nggak tahu ngerti. Tahu Nabi Isa namanya sinagogi. Perkara saya kalau gereja ya harus ngaku. Ora ngandel. Kapan Nabi Isa lahir tanggal berapa? Tanggal ini sopok. Dan Nabi Muhammad cetok ya. Rolas Rabiul. Sedone cetok, lahir cetok, remaja sambil umur sambil cetok. Manusia ke umur selalu wis ditujukan amin.
yang dapat dipercaya. Mantap ya. Sudah 3 tahun loro pindu tok kondur saka aboa kan wong lelu separuh jenenge migrain. Barang arep seto kenging penyakit loro bisa hiwa demam dan insomnia. Demam Anda tahu insomnia penyakit namanya itu. Insomnia penyakit namanya. Nek gampang turu jenenge hipersomnia. Nek turu karo mlaku jenenge somnambulisme. Insomnia angel turu, hipersomnia gampang turu. Ngaji rumbar kok wis turu kan hiper. Saiki malahnya. Nek somnambulisme itu turu karo mlaku. Apa ta? Cah cilik mripate merem aku ya. Alas. Ada itu namanya somnambulisme. Kanca kucing mang kan somnambulisme gileke. Moto merem nek lamu. Ya kuwi cahidan yo coba mandi itu asuci. Baru gede hafal Quran aku ya, tapi dulu coki rek baca sholat nang Ambarawa, imam tak kowe sepuh, yo teken tak jawil deh imam subuh atau pas sih panisnya diwaca Al-Kautsar. Dia yo nyari paling dulu. Subuh imam itu wong macane Al-Baqarah. Ini tanda tanya loh, tekanan yakin loh. Aku bedanya 20, soalnya itu segitu apa? Adek kan hafal Quran ya. Boleh moco sangat ayat munggah. Cokot jus terus moco terus aku menang gue aku langsung. Nah koncoku iki jengkel. Terus jengkel iki wis suwi ra kuat suwi. Mosok mau naik imame bajingan kesuwen iki. Apa ono makmum naik imam bajingan salate batal. Batal. Lah aku mbuyudake batal. Akhirnya mun fane itu salat kucing. Cakot celuk. Maka yang paling penting bagi saya peringatan Isra Mi'raj itu memang keluar biasaan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan superioritasnya. Dengan jangan kaget lah, nanti ayat-ayat Allah itu akan dibuktikan sendiri ya Allah. Jangan langsung sama dengan ayat surat nemu nalar dengan percaya belum tentu. Nah, kayak contoh ya, di surat Yunus ayat 92, ayat 92. Nabi itu nanti untuk wahyu sing bingungin Nabi itu nangis. Kalau yang manunat jika bibadani kali takuna liman khalfak ayat. Suatu hari nanti Muhammad jasadnya Fir'aun akan ketemu sebagai tanda kebesaran Allah bagi umat yang akan datang. Bayangkan Nabi minta nangis tenang. Bagaimana mungkin saya menyampaikan wahyu ini pada umatku? Fir'aun telah hilang 11 abad yang lampau. Fir'aun hilang kayak kayak mundur Nabi tak bingung kita tak omong kalau umatku aku mesti di unek-unek ini bener lah. Walau bagaimanapun Nabi kan wajib menyampaikan, betul nggak? Sampaikan, lah mulai Abu Elek, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Elek, ngomong setengah ekor, Anda majnun Muhammad, kamu kan Muhammad. Fir'aun wis ilang 11 abad kok jari kecekal kayak kamu yang genah orang. Tapi tanpa Anda duga. Tanggal 6 Juli 1879 di abad ke-19 setelah Fir'aun hilang 4000 tahun alias 40 abad, ternyata Fir'aun di Valley of King lembah raja-raja benar-benar ditemukan. Sampai hari ini Fir'aun jasadnya masih utuh disimpan di Kairo Mesir sana. Kerangandel nyepeda orang. Berarti tanda kebesaran Allah enggak? Ayat itu tidak usah kamu tutup Pak, nanti akan keluar sendiri. Allah tunjukkan kemahabesarannya. Walaupun 40 abad yang lampau, ternyata Allah masih menyelamatkan sebagai tanda kebesaran Allah yang tertulis di surat Yunus ayat 92. Cerah ya? Ini bataran Quran. Karena anakku sebagaimana membaca Quran itu
karena mencerdaskan. Mulanya ngetek jamnya tuh tadarusnya takwa hilang, iman Pak. Ayat itu aneh, dengan ayat yang sama itu akan menimbulkan kebenaran yang berbeda-beda. Tapi benar kabeh Pak, ini enggak? Pakai contoh yang sepele. Qul huwallahu ahad. Jangan artikan apa? Katakan Allah itu satu, betul? Ketika aku belajar pertama, Allahu Somad kita drawing terjemahan Allah bergantungnya segala sesuatu. Barangku saat ini tafsir terletak kata sob benda somad. Itu punya arti apa? Benda yang tidak berlubang, zat yang tidak berpori. Maksudnya begini, Allah itu zat yang tidak membutuhkan sesuatu dari pihak lain atau di luar dirinya. Yang di luar diri Allah lah yang membutuhkan Allah. Tak sederhanakan, manusia yang butuh Allah atau Allah yang butuh manusia? Manusia yang butuh, bukan Allah yang butuh manusia. Pakai gambaran kocok. Iki ana kocok, digebyur banyu. Karena kocok ana bolongan ya ora ana pori-porine, digebyur banyu. Banyune mbaluk kare sing gebyur. Balik apa? Karena ana bolongan. Saya yakin mengatakan mayashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang mau bersyukur kepada Allah, syukurnya akan kembali pada dirinya sendiri. Sebab Allah Ghaniyun Hamid, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh apapun, tapi apapun yang membutuhkan Dia. Setelah hidup dia berada, gimana mau benar? Itu Isra Mi'raj. Maka sungguh saya nggak akan terjebak, aku datang cerita yang warna-warna, tapi bagi saya, aku yakin Isra Mi'raj itu terjadi. Iya, yang paling utama perhatikan sholat. Aku tadi gambarkan sholat itu bisa menghilangkan dosa Anda, bahkan bisa menghilangkan kemungkaran. Ya. Sholat itu bisa menghilangkan kemungkaran. Sholat itu ya aku dengarnya KTP. Neng suaraku mlebu tanone duwe KTP ra mboten ora mlebu. Ya. Tapi mbok salate dongtek kalau bolong ini enggak belum sholat. Syukur. Paketan cacat jeneng tulisannya. Betul. Sholat juga bisa menghilangkan rasa malu. Nah, wong wis sholat kok dengan nyolong yo ora enak kan. Betul. Padahal Nabi mengatakan apa? Khairu minal iman, malu itu cabang dari iman. Nek kowe rasa isinmu wis ilang, apa ora kaya jarang. Jarang kira dhisik ngono ngawur. Sepatonan sabuan, kocok-kocok. Nek aku lho. Oh sabuan ora katokan. Sing sabuan opo? Itu ya Bapak ya. Aku sekarang mengaku awalnya ngopi kopi, Pak. Saya beberapa hari ini agak terganggu dengan masalah kopi. Terima kasih panitia. Saya juga mohon doa di usia saya yang hampir 70 ini. Terpaksa PNS saya keluar itu karena aku dakwahnya hampir sulit untuk ditolak itu sulit. Aku ngajinya hampir se-Indonesia. Orang-orang yang luar Jawa, sawen-wen. Alhamdulillah punya istri yang luar biasa. Kalau mantan aku itu orang cilik jajan di sini. Mari kita berdoa ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffanna minal muslimin. Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana qulna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Bapak Ibu matur nuwun saking sedaya kawigatosan lan nyuwun pangapunten saking sedaya kelebatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.